कुछ नया तो जरूर है। शाम से लेके शहरों में धूप चढ़ी दोपहरों में, नया कुछ नया तो जरूर है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kalian baik-baik saja ya, sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kali ini kita berada pada video bagian kedua pengucapan kata dalam bahasa Prancis. Masih bersama Daphne di sini. Dan berikut ini merupakan huruf-huruf dan kombinasi huruf yang memiliki pengucapan yang khusus dalam bahasa Prancis. Memang hampir semua bahasa, atau kalau tidak ingin mengatakan semua bahasa, memiliki keunikannya tersendiri dalam pengucapannya. Dan bahasa Prancis, seperti yang kita ketahui, memiliki keunikan yang sangat spesial. Jadi selain kita harus mengetahui pengucapan alfabet dalam bahasa Prancis, kita juga harus mengetahui beberapa pengucapan huruf-huruf tertentu atau kombinasi huruf tertentu, terutama ketika huruf-huruf tersebut atau kombinasi huruf tersebut berada dalam suatu kata. Oke, kita mulai dengan huruf C dan C-dial. C itu kalau dia diikuti selain E dan I, dia dibaca K. Jadi ini berlaku sepertinya dalam bahasa Inggris juga ya. Jadi kalau huruf C-nya diikuti huruf A, huruf O, dan U, itu dia dibaca K. Selain itu, dia kalau diikuti E dan I dibaca S. Oke? Sekarang kita mulai dulu dengan huruf C yang diikuti A, O, U, atau yang diikuti selain huruf E dan I. Dibaca K. Oke, Daphne, vas-y s'il te plaît. Canada. Canada. Caractère. Caractère. Cuir. Cuir. Cobra. Cobra. Coca-Cola. Coca-Cola. Mec. Mec. Canada, Kanada, negara Kanada. Karakter, sama Asia. Kemudian cuir ini kulit. Cobra itu ular kobra. Coca-Cola, Coca-Cola. Ini bukan iklan ya. Gampang publicity. Hanya karena ini contoh yang bagus. Coca-Cola. Mec, huruf C kalau di bagian akhir kata dia dibaca juga sama, dibaca seperti huruf K. Mec. Jadi bukan match. Oh, ini saya salah ya, ini harusnya bukan huruf C tapi huruf K. Oke, itu aturan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau C itu dia diikuti huruf E dan I, itu dia dibaca S. Contohnya di sini, Daphne, vas-y. Ceci. Ceci. Ciel. Ciel. Facile. Facile. Merci. Merci. Accepter. Accepter. Succès. Succès. Oke. Jadi kalau huruf C diikuti E dan I, dia dibaca S. Sesi artinya ini, ciel itu langit, facile mudah, merci terima kasih, accepter menerima, sukses sukses. Nanti kan di sini untuk accepter dan sukses, nanti kan kalau C dia diikuti selain E dan I dia dibaca K, jadi untuk C pertama kita baca K, sementara C kedua dia diikuti oleh E sehingga dia dibaca S. Sehingga secara keseluruhan dibaca accepte. Kemudian yang ini juga sama, sukses. Kemudian untuk C-dial, masih Daphne. Sa. Façade. Façade. Français. Garçon. Glaçon. Reçu. Jadi di sini sa, façade, français, garçon, glaçon, reçu. Oke. Perhatikan perbedaannya. Jadi untuk C-dial dia selalu dibaca S walaupun diikuti oleh A. Jadi walaupun A, I terserah, dia akan selalu dibaca S. Façade.
Français, garçon, glaçon, resto. Kalau ça itu artinya itu, tapi informal. Ini harusnya cela kalau dalam tulisan. Cuma dalam pengucapan dia kita singkat ça. Ya sepadat nih. Oui. Kemudian kalau fasad itu bagian depan, bagian muka. Français orang Prancis, garçon anak laki-laki, glaçon itu potongan S, reçu itu tanda terima. Ini semacam bukti. Kalau kita bayar di kasir, itu kita dapat bukti pembayaran. Nah itu dia namanya reçu. Oke, untuk C dan C sendiri. Jadi di sini kalau pengucapan di kolom yang tengah ini kalian bisa mengikuti ya, ini bagaimana cara mengucapkannya yang paling mirip dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan yang mirip, bukan seperti ini ya, cuma yang paling mirip dalam bahasa Indonesia. Oke, contohnya ini garçon itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kita nggak ada sengau yang ditahan tuh garçon. Dalam Indonesia kan Jadi di sini ya garçon sebenarnya bukan garçon ya, garçon. Cuma karena nggak ada kata yang bisa mengekspresikan bunyi sengaunya Prancis, jadi yang menurut saya ini yang paling mendekat ya garçon. Sekarang kita ulang lagi bersama-sama biar lebih jelas dari awal. On recommence depuis le début d'abord. Canada. Caractère. Cuir. Cobra. Coca-Cola. Mec. Ceci. Ciel. Facile. Merci. Accepter. Succès. Ça. Façade. Français. Garçon. Glaçon. Reçu. Oke, selanjutnya kita lihat mengenai huruf C dan H. Dalam bahasa Prancis dia dibunyikan SH. Oke, Daphné, vas-y s'il te plaît. Choix. Chaque. Chance. Chaîne. Chaise. Chaud. Cheval. Cochon. Achat. Échelle. Kita lihat cara pengucapan untuk CH. Jadi dia dibaca sha. Soa itu pilihan. Perhatikan aturan pertama, X huruf terakhir tidak dibunyikan. Kemudian chaque setiap, sens untung, chaîne rantai atau chaîne ini bisa rantai atau saluran. Kemudian chaise kursi, chaud itu panas, cheval kuda, cochon babi, achat pembelian. Kemudian échelle itu jenjang. Nah ini kurang N ya, jenjang atau skala atau tingkat. Jadi seperti aturan pertama dalam bahasa Prancis, umumnya kata dalam bahasa Prancis itu huruf terakhirnya tidak dibunyikan. Ini hampir semua tidak dibunyikan kecuali cheval kuda. Oke, kita lanjutkan untuk huruf E dan AI dan E. Sekarang huruf E. Kita mulai dulu dengan untuk huruf E. Message. Merde. Petit. Secret. Tester. Message itu pesan, merde itu sial. Biasanya di Prancis itu kalau kita tertimpa sesuatu yang kurang beruntung, kita biasanya bilang merde. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa padankan dengan sial. Merde. Sial. Oke. Ini agak kurang sopan ya kata merde ini kalau untuk orang Indonesia. Tapi di Prancis itu umum. Biasa orang mengatakan merde. Kemudian petit itu artinya kecil, secret rahasia, tester menguji. Kemudian yang kedua itu ini semua dibaca sama E. Kalau ada aksonnya itu dibaca E. Kalau huruf gabungan huruf AI juga dibaca E. Ini juga dibaca E. Sebenarnya ini agak berbeda ya, cuma est-ce que entre E avec accent aigu et accent circonflexe, est-ce que c'est séparé? Non, c'est différent. C'est différent. Mais c'est un peu difficile de distinguer.
Mais c'est et, et, Encore? et. Mendengar perbedaannya, saya sendiri agak sulit ya membedakannya. Jadi kadang-kadang saya tetap mengatakannya tapi saya pikir tidak apa-apa lah bagi kita untuk kalau kita tetap mengatakannya karena memang sulit. Oke, jadi mari kita satu persatu. Saya mulai dulu dengan yang pakai akson seperti ini atau tanda seperti ini disebut akson ego. Daphné, on commence pour Crédit, crédit, crier, crier, métier, métier, vérité, vérité, zéro. Oke, kredit itu kredit atau pulsa, crier itu teriakan, métier itu pekerjaan atau skill, vérité itu kebenaran, zero itu zero, nol. Kemudian untuk AI, ini AI juga dibaca persis seperti yang ini. Daphné. Aimer, Aimer, colocataire, colocataire, jamais. jamais, Les, mais. Oke, perhatikan AI dibaca aimer, ini aimer artinya menyukai. Ini kata kerja, colocataire, ini AI yang ini dibaca juga. Colocataire, penyewa, jamais, tidak pernah. Nilai ini dibaca susu. Ini juga AI dibaca jadi me, tetapi kemudian yang ketiga untuk yang saya sendiri agak susah membedakannya, saya selalu menganggapnya sama, tapi sangat jelas bedanya kalau ketika orang Prancis yang mengucapkannya. Cuma bagi kita samakan dulu lah untuk awal belajar. Oke, Daphné, lagi. Mère, père, pièce, première, trait. Kita lihat encore une fois, Daphné. Mère, père, pièce, première, trait. C'est toujours difficile pour moi avec les R. Selalu agak susah dengan R bahasa Prancis ya, tapi kalau kita agak susah, tidak apa kita bilang R, mère, père, pièce, première, trait. Tapi memang kalau lebih baik kita mengikuti cara pengucapan dalam bahasa Prancis, yaitu dengan menggetarkan tenggorokan. Mère, père, pièce, première, trait. Mère itu mama, ibu, père itu bapak, pièce itu koin. Ini salah ya, kenapa ada sebagian di sini? Di pièce itu koin ya, ini sebagian nih harusnya nggak ada. Kemudian première itu artinya pertama, trait itu artinya sangat. Oke, on prononce encore une fois, Daphné, depuis ici. crédit, Crédit, crier, métier, vérité, zéro, aimer, colocataire, jamais, les, mais, mère, père, pièce, première, trait. Voilà untuk huruf dan huruf lainnya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan huruf F dan V.